Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu diucapkan sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terngiang dia di telinga kita. Bahkan ketika kita mau tidur malam pun terngiang dia. Bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terngiang. Maka saat mau sakaratul maut pun itu juga yang akan datang. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Seorang bapak sudah diponis dokter, panggil istrinya, panggil anaknya, bawa ini ke rumah, nunggu malaikat maut datang. Sudah nggak ada obat. Bapak sudah koma, nggak sadar-sadar di rumah sakit. Kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya ngabiskan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga, bawa ini pulang. Karena kalau dibawa pulang pasti mati. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka, sadar dia. Sadar. Ketemu sama saya tanya, apa yang membuat bapak sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Abdul Somad. Terus apa kata Abdul Somad itu? Nanya kapan tablik akbar. Akhirnya saya terbangun. Kapan tablik akbar? Saya terbangun, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan panitia buat tablik akbar. Datang. Saya heran. Kok bisa saya yang datang waktu itu? Saya mencoba menganalisa. Kenapa waktu dia koma itu saya datang? Saya tanya, Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube? Ada. YouTube siapa? Abdul Somad. Oh. Dari rumah ke tempat kerja, dengar MP3 radio, enggak radio Pak Ustaz, MP3, suara iya. Suara siapa? Ceramah Abdul Somad. Baru saya connect. Ternyata apa yang sering didengar, apa yang sering ditonton, apa yang sering dipikirkan, itulah yang akan datang ketika kita koma. Hati-hati yang suka sinetron Korea. Hati-hati yang suka Bollywood. Itu yang akan datang nanti waktu kau koma. Saudaraku yang dimuliakan, saya tidak nakut-nakuti, cerita aja. Tapi yang ketiga, subhanallah, bukan subhanallah, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan saat kita akan sakaratul maut, itulah yang akan datang. Waktu saya melantunkan astaghfirullahalazim dengan irama itu, siapa yang terbayang tadi? Ustaz Al-Mukarram Ustaz Arifin Ilham. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap selalu bersama. Tetap selalu bersama. Itulah lantunan pertama yang saya dengar pertama kali di Pekanbaru, di halaman sekolah polisi SPN Pekanbaru.
Sekarang sekolah polisi itu sudah jadi kantor Kapolda karena pindah. Setiap saya lewat di situ, kenangan. Di sinilah pertama kali, dan itulah lagu itulah sampai hari. Maka kalau saya lantunkan, saya ingat orangnya, saya terbayang wajahnya. Itu betul kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang tidak akan pernah. Saya kalau diundang untuk ceramah kemarin berpikir 2-3 kali. Dulu saya membaca riwayat tentang Bilal bin Rabah yang pindah ke Damaskus setelah Nabi meninggal. Saya tidak paham cerita itu, karena Bilal bin Rabah pindah ke Damaskus, tidak mau azan lagi. Gak mengerti saya kisah itu. Ya, yang saya pahami, setelah Nabi meninggal, dia pindah ke Damaskus, azan di Damaskus, Suriah. Diminta oleh Abu Bakar supaya datang ke Madinah azan, gak mau. Diminta oleh Sayyidina Umar, Bilal datang ke Madinah azan, enggak. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Husain. Kata Sayyidina Al-Husain, datanglah. Bilal datang. Datang Bilal dari Damaskus ke kota Madinah, dan dia azan. Azannya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena dia merasakan kalau dia azan, bahwa nanti yang jadi imam Rasulullah. Dan ternyata perasaan itu sama bagi orang Madinah. Orang Madinah mendengar suara itu dulu lama sekali, dulu 3-5 tahun yang lalu. Dan kalau sudah suara itu terdengar, pasti nanti imamnya adalah Rasulullah. Ramai mereka datang, luar biasa ini azan, kata mereka. Karena kalau sudah azan ini yang pasti nanti imamnya almarhum Aman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل أهله وتلامذته وطلابه من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل أبناءه وبناته من الصالحين والصالحات واحفظهم من كل سوء وشر. اللهم اجعل هذا المعهد الذكر معهدا عظيما مباركا تخرج منه الطلاب والطالبات من المجاهدين والمجاهدات في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم احفظهم من الظلمات، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، لا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau sayang dengan almarhum, hidupkan majelisnya, ramaikan, bangkitkan semangat. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang yang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersama karena Allah. Wa tafarraqa alaih. Saya berharap saya dengan almarhum, saya dengan Abah Raud, saya dengan para sahabat termasuk yang mendapatkan naungan ini. Saya dengan almarhum tak ada hubungan kepentingan. Kami tak ada hubungan politik. Kami tak ada hubungan ekonomi. Kami murni karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu insyaallah, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan. Sayang dengan Nabi, hidupkan masjid-masjid.
Sayang dengan ulama, hidupkan majelis-majelisnya, jaga peninggalan-peninggalannya, lanjutkan perjuangannya. Itu bukti sayang. Sayang bukan di tepi bibir, sayang bukan basa-basi. Oleh sebab itu kita akan dituntut di hadapan Allah tentang nikmat besar ini. Mudah-mudahan kita lulus ujian dunia, ujian akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa salat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.